Mari sambil bangkit berdiri, saudara, saya mau tanya dulu. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama yang dahsyat, yang Amin. berkuasa. Amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Saudara, saya punya pengalaman waktu saya mau order take away di satu rumah makan. Ini Pak Gembala kita bilang, Tisa, sebelum kamu order, sebelum deal harganya, bilang dulu, kamu kenalannya Simon. Bilang dulu, saya tahu restoran ini dari Simon. Saya bertanya-tanya ini biar benar nih, kalau bilang Simon, harganya bisa dikurangi. Iya, Benar, saudara. ternyata belum bayar bil. Tadinya dia udah bilang misalnya 100. Begitu bilang, saya tahu dari Simon, dikasih 150. Porsinya dikurangin. Saudara bisa tebak ya. Begitu saya bilang, saya tahu ini dari Simon, langsung dikasih diskon. The power of Simon. Simon. Namanya Simon. Kalau saya bilang Martin mah agak ada ngaruhnya. Saya nggak boleh. Oke. Tapi ini yang saya mau bilang. Restoran mana tuh Kalau pasaran? Simon aja punya nama Simon aja punya kuasa untuk memberikan diskon. Saya nggak bilang nama Yesus akan memberikan diskon, tidak, saudara. Tapi nama Yesus satu-satunya nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Boleh serangan haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat atas hidup kami. Namanya Yesus. Tatamu Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Tuhan kakimu sungguh mengagumkan. Engkau
semua yang terbaik dalam hidup aku. Adalah tinggal Kau. Semua yang berutama buat Tuhan. Terbaik dalam tinggal di dalam
persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Men's Care bulan ini akan diadakan pada tanggal 24 April, hari Sabtu jam 11 siang di Rumah Simon. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. That's all the news for this week. Stay fit, stay healthy, and be happy. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan Tuhan Yesus yang akan kami berikan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh menjadi tanda Tuhan bahwa kami Tuhan mengakui Kaulah Tuhan yang menyediakan semuanya buat kami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan kami Tuhan yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebutuhan kami Tuhan yang Kau sudah cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan, buat berkat-Mu Tuhan yang tiada pernah hentinya Tuhan, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Buat studi kami juga Tuhan kami bersyukur. Tuhan kami berdoa biar Tuhan setiap persembahan yang diberikan Tuhan Kau yang menguduskannya Tuhan Yesus, kami boleh memberikan dengan sukacita Tuhan. Sehingga persembahan yang Tuhan yang kami berikan boleh dipergunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar Tuhan kerajaan-Mu Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau recite doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saudara, kembali dalam sikap bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau ingat cerita Daud mengalahkan Goliat, berapa banyak yang ingat cerita itu? Daud mengalahkan Goliat. Salah satu kunci kemenangan Daud adalah dia mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat apa yang membuat Daud berani menawarkan dirinya untuk mengalahkan Goliat, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Ini pada saat Daud menawarkan kepada Raja Saul, dia mau maju, Daud mau maju untuk melawan Goliat. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Di ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, ini balasan, ini jawaban Daud kepada Raja Saul. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, saya lagi membayangkan kalau misalnya dari awal Daud mendengarkan apa kata Saul. Sewaktu Daud menawarkan dirinya untuk melawan Goliat,
Dan Saul berkata, tidak mungkin, engkau masih muda, engkau sangat kecil, engkau tidak punya pengalaman, engkau bahkan bukan seorang tentara, engkau bahkan bukan seorang prajurit. Apa pengalamanmu? Apa latar belakang kamu untuk menghadapi Goliat? Kalau saat itu Daud mendengarkan apa kata Saul, tidak akan ada cerita yang sangat terkenal Daud mengalahkan Goliat. Tetapi saat Daud memutuskan, dia mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di waktu-waktu lalu. Dia menutup telinga terhadap setiap perkataan Saul yang mengecilkan dia. Sebenarnya apa yang dikatakan Saul adalah fakta, saudara. Saul sedang tidak mengada-ada. Apa yang dikatakan Saul make sense. Daud masih sangat muda. Bahkan kakak-kakaknya yang seorang prajurit, tidak ada yang berani maju. Tapi Daud menutup telinga. Dan dia mencoba mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dia mengingat, merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan di waktu-waktu lalu. Itu yang kembali menguatkan iman dia. Sampai-sampai dia mengabaikan perkataan seorang raja, yaitu Raja Saul. Daud memutuskan untuk maju karena dia mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Daud mengingat-ingat pekerjaan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Saudara, apapun yang ada di depan kita, manusia boleh berkata negatif, atau mungkin mereka sedang berkata fakta. Manusia sedang berkata yang logika di depan kita. Hal-hal yang menakutkan, jangan maju. Tapi biar firman ini berbicara buat setiap kita. Mari sore hari ini renungkan apa yang sudah Tuhan buat di hidup saudara dan saya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup saya dan saudara. Mari fokus kepada perkataan Tuhan. Mari arahkan perhatian kita kepada semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang mau mengalami Tuhan, yang mau mengalami keajaiban Tuhan, sore hari ini doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Tuhan, aku mau mengalami keajaiban-Mu. Tuhan, aku mau mengalami pribadi dengan Engkau, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat-ingat kejadian, momen di mana tangan Tuhan mengangkat kami. Kami mau mengingat-ingat, kami mau merenungkan kembali bahwa kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan mustahil. Kalau bukan Tuhan, mari sore hari ini ingat semua kebaikannya, ingat semua perbuatannya yang ajaib.
dalam doa kita mau datang kepada Tuhan. Sambil bangkit berdiri kita mau nyanyikan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, hebat perbuatan-Mu, Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku terjadilah.
dari hidup kita. Amin. I exalt thee, I exalt thee. I exalt thee, Jesus. I exalt. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. I exalt thee. Oh Lord, we exalt you, Jesus. Exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berikan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan Kau berikan buat kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah nafas itu kami bisa terus memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau baik ya Tuhan. Kau luar biasa. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Izinkan kami ya Tuhan sebagai umat pilihan Engkau untuk bisa hidup taat dan setia sampai dengan beberapa kali. Tuhan Yesus, berbicara ya Tuhan, firman ini bukan buat orang lain, tapi buat pribadi kami sendiri ya Tuhan. Kau tegur kami ya Tuhan, Kau perbarui kami, sehingga kami keluar dari ruangan ini menjadi sesuatu yang baru dan siap untuk mengajarkan Injil di tengah-tengah aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Luar biasa Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan buat tim presiden kita. Kita masih sesuai dengan tema AFGF pada bulan ini berbicara tentang Royal Priesthood. Dan juga Royal Priesthood. Who am I? Royalty. Ya, masih ingat ya, hebat ya FGF Wellington, luar biasa. Ini tema yang saya coba sharing pada hari ini bicara tentang a call to be right living, panggilan untuk hidup benar. Kita sama-sama buka di Alkitab 2 Tawarik. 2 Tawarik ayat 26. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 5. Ini tentang Raja Uzia. Dua Tawarik 26 ayat 1 sampai 5. Udah dapat semua ya? Bisa bantu tim multimedia untuk tampilkan ayatnya di depan. Terima kasih. Ayat 1 sampai 5 saya aja yang baca. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda. Sudah raja mendapat penghentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Bicara tentang panggilan untuk hidup yang benar. Mungkin kita sering bertanya dalam hidup diri kita sendiri, dalam kehidupan saudara dan saya, bisakah kita hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang jahat seperti itu? Atau bukankah setiap hari pikiran, perkataan, perbuatan kita tidak benar? Karena kita pikir tiap hari kadang-kadang ada perbuatan, perkataan, pikiran kita yang nggak benar di hadapan Tuhan. Saya mau bilang kalau ada pikiran seperti itu datangnya dari si iblis, supaya kita terus jatuh di dalam dosa. Tapi kalau
kalau kita punya pikiran seperti itu dan kita punya roh Allah, kita punya kuasa untuk mengatakan, enggak, saya ini anak Tuhan, saya akan menjadi baik. Saya nggak akan memiliki perkataan yang nggak benar, saya nggak akan memiliki pikiran yang nggak benar, ataupun saya akan melakukan perbuatan yang nggak benar. Kalau kita telah hidup benar, itu kadang-kadang benarnya menurut siapa? Benar menurut undang-undang pemerintahan, atau benar menurut suami dan istri, atau benar menurut diri sendiri. Ini yang paling bahaya. Kadang-kadang kita hidup benar, itu kadang-kadang kita pikiran, oh kita benar tuh menurut pikiran ataupun diri sendiri. Kalau kita mau melihat adalah jawabannya bagaimana kita mau hidup benar, itu harus menurut cuma satu. Kita mau benar itu cuma satu, menurut firman Tuhan. Kita mau berkaca kehidupan kebenaran kita tuh gampang sekali. Patokannya cuma firman Tuhan. Patokannya hanya dengan Alkitab. Apa yang Alkitab sudah katakan, apakah itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama buka Roma pasalnya yang ketiga. Ini agak sedikit banyak ayat pada sore hari ini. Kita sama-sama baca Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai 24. Berkata, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita pikir kita hidup benar, sebenarnya kita nggak hidup benar. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena penebusan darah Yesus di salib. Anda dan saya bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kebenaran akan Allah karena iman dan Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Tuhan itu baik dan Tuhan itu adil. Soalnya sekali lagi, Tuhan itu sangat baik dan Tuhan itu adil. Nggak ada perbedaan orang yang misalkan orang itu kasih sesuatu yang baik gitu buat gereja, tapi hidup dia nggak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan mau adalah kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah mau hidup benar adalah ketika dia taat ataupun setia akan keinginan roh dalam hidupnya sehari-hari. Sama sekali lagi, ciri-ciri orang yang benar, yang mau hidup benar di hadapan Tuhan adalah ketika dia taat ataupun dia setia akan perkataan-perkataan roh dalam kehidupannya dia sehari-hari. Roh Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya itu sangat roh yang baik, roh yang mau supaya kita terhindar dari dosa. Roh yang selalu mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Roh Allah yang ada dalam diri saudara itu benar-benar roh yang partner kerja Anda untuk bisa hidup benar di dunia. Kita buka sama-sama ayatnya di Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Sini berkata, kita baca sama-sama ya, ini ayatnya bagus sekali. Ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Kalau roh Allah benar-benar Anda mengerti dan Anda percaya akan roh Allah dalam kehidupan saudara dan saya, roh Allah itu akan memberikan tanda-tanda. Apakah yang kita lakukan itu benar apa enggak? Apakah keputusan yang kita ambil itu benar apa enggak? Apakah sesuatu yang kita akan lakukan itu benar apa enggak? Roh Allah, roh Tuhan itu yang akan memberikan tanda-tandanya buat saudara dan saya. Tuhan itu baik
ada 3 poin yang saya mau share pada hari ini adalah tentang panggilan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah mencari kebenaran. Kita harus pertama-tama tuh, kalau mau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus cari kebenaran. Tanpa kita nggak mencari kebenaran, kita nggak bisa hidup dalam kehidupan benar di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan kerinduan terdalam dari Tuhan, supaya saudara dan saya benar-benar mencari Tuhan. Saudara sekali, ini kerinduan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya saudara dan saya mencari Tuhan dengan cara luar biasa. Kita buka Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan dalam hal apa? Yang kita nggak tahu, yang kita nggak, apa yang kita nggak tahu itu Tuhan akan kasih, asal kita mau dan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya mau cerita dulu, waktu 3 tahun lalu saya pulang liburan ke Indonesia. Pulang, lagi lapar di malam-malam. Enaknya kalau di Indonesia kalau lapar malam-malam, kita keluar tinggal naik motor, masih ada makanan gitu di komplek ya. Keluar, saya tanya ketok ke kamar kakak saya, Fit mau makan nggak? Kebetulan dia juga, ini jam 9 malam gitu deh. Oh boleh, mau apaan? Nasi goreng. Jadi di komplek rumah saya, si Jimmy ada nggak? Ada. Di komplek rumah saya itu ada 3 nasi goreng paling enak. Yang pertama si Gondrong, itu karena yang jualan Gondrong. Yang kedua Surabaya, itu karena yang jual tuh encak-encak Surabaya, itu enak banget sih. Yang ketiga, ini agak mahal nih, nasi goreng Kalimantan, itu enak banget. Karena boleh nasi goreng. Pertama tuh yang paling dekat dulu nasi Gondrong. Ternyata nggak ada, dia cuma mie katanya, udah habis. Jam segini udah habis ya katanya. Oh iya, saya telepon kakak saya, itu udah habis mie, mau gak katanya. Nggak mau, gue maunya nasi goreng. Lu udah mau nyuruh gue beliin, masih mau milih-milih lagi. Karena dia lapar, saya lapar, akhirnya saya yaudah deh. Dia bilang, coba ke Surabaya, ke depan lagi jalan dikit. Naik motor lagi, jalan lagi ke Surabaya nih. Sampai ke Surabaya, dia bilang, nasi goreng masih ada gak, Cak? Udah nggak ada, jam segini udah nggak ada nasi goreng. Ada cuma kue tiaw katanya. Saya telepon lagi kakak saya ke rumah. Ada yang kue tiaw mau nggak? Nah, aku mau nasi goreng gitu. Pilihannya cuma satu nih, yang di Kalimantan. Udah agak jauh jalannya dan itu di luar jalan raya gitu. Coba satu lagi di Kalimantan, jam segini biasanya masih ada katanya. Akhirnya saya berusaha nurut aja sama kakak saya. Yaudah, kalau nggak ada aku pulang, kayak nggak makan, kita sama-sama nggak makan, dia bilang. Lu nggak makan, gua nggak makan. Ya udah, akhirnya saya ke nasi goreng Kalimantan dan masih ada tuh nasi goreng, saya pesen 2. Pulang, makan lahap berdua. Bayang loh, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, apapun kita cari, apapun resikonya, apapun bentuknya, pengorbanannya pasti kita jalani. Kalau udah lapar dan haus akan kebenaran. Sama sih, kakak saya juga, sama saya juga udah lapar yang namanya dengan nasi goreng. Mau ditawarin mie goreng, mau ditawarin kue tiaw, mau ditawarin sate ayam, nggak mau, tujuannya keluar mau dapat nasi goreng. Kalau kita lapar akan firman Tuhan, kita haus akan firman Tuhan, apapun kita mau berjalan mencari firman Tuhan, mencari kebenaran, cari terus Tuhan Yesus dan kebenarannya, dan jangan berhenti. Dan sampai cari terus Tuhan Yesus dan kebenarannya, dan jangan sampai berhenti sampai kita menemukan pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sedang menemukan pribadi Tuhan Yesus, Alkitab berkata Anda akan dikenyangkan, Anda akan puas, Anda akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Amin. Kalau kita mencari kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata di Alkitab, kebenaran Tuhan yang akan menguduskan saudara dan saya. Apa yang telah diberkati Tuhan, apa yang telah dikuduskan oleh Tuhan, itu akan diberkati dan dikuduskan untuk sama. Berbicara tentang kebenaran juga berbicara tentang hidup kudus. Kita nggak bisa mau bicara untuk kebenaran tapi kita sendiri nggak hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mau terus berusaha untuk hidup kudus. Kalau kita semakin bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, semakin kita bisa melihat kebenaran itu ada, kebenaran itu nyata, dan janji firman Tuhan itu ada dan iya dan amin. Di Yohanes 14 ayat 6, ini sudah sering sekali kita baca dan kita sekolah minggu bukan sampai sekarang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Yesus jalan, bukan Tuhan lain. Gimana kita mau melihat kebenaran itu cuma satu jalannya, kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya semua kita di sini pasti mau datang bertemu dengan Tuhan Yesus suatu saat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Jangan lupa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu berarti pencarian kebenaran baru akan berhasil kalau kita mengenal Tuhan yang telah memberikan pewahyuan dalam dirinya di dalam Alkitab. Pencarian kebenaran akan berhasil kalau kita mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus dalam pewahyuan dan Alkitab. Poin yang kedua, setelah mencari kebenaran, poin yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Percuma kita udah mencari kebenaran, kita udah menemukan kebenaran, tapi kita nggak hidup dalam kebenaran. Panggilan Tuhan untuk hidup benar adalah poin yang kedua, hidup dalam kebenaran. Status kita harus tahu bahwa kita orang benar oleh karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kita masih dalam suasana Paskah karena karya Tuhan di kayu salib. Saudara dan saya bisa terus berusaha. Kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem tanpa kematiannya di kayu salib sama aja nggak berbeda. Tapi karena kematiannya di kayu salib, saudara dan saya bisa bebas dari dosa. Kita harus hargai penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan apa? Dengan hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Orang mungkin bilang susah. Zaman sekarang hidup benar itu susah. Enggak. Kalau ada pikiran ataupun selentingan yang berbicara itu dalam kuping Anda, itu suara iblis. Harus katakan, hey, saya bisa hidup benar. Roh Anda harus lebih besar daripada suara iblis. Bisa katakan, no, saya bisa hidup benar. Saya bisa terus hidup benar dalam Tuhan. Yang Tuhan Yesus yang mau cuma satu, kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Kalau kita mau hidup benar adalah yang Tuhan Yesus mau adalah kita supaya mau taat akan firman Tuhan. Berpikir benar, berkata benar, dan juga bertindak benar. Dan itu semua berhubungan satu dengan yang lain. Berpikir benar, kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-8. Sini berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah berusaha untuk berpikir benar yang benar. Kita mau berusaha semua yang saudara dan saya dapat melalui karunia Tuhan,
kita harus kembalikan ke Tuhan. Kebenaran itu semuanya didapatkan dari Tuhan, dan kita harus kembalikan lagi ke Tuhan. Berkata benar, kita buka Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah anggota, karena kita adalah sesama anggota. Berkata benar. Susah untuk berkata benar. Orang bilang susah loh, mau naik jabatan dalam pekerjaan untuk berkata benar. No, kita harus declare kita anak Tuhan. Saya mau katakan ya atau tidak, saya mau menjadi orang yang benar. Saya ada sedikit kesaksian. Sekarang saya pindah kerja. Yang tadinya di Tonden Cipri, sekarang saya pindah ke Monfort Cipri. Sama Cipri, Ciprinya sama, tapi dari Tonden saya pindah ke Monfort Cipri. Dan pindahnya juga itu ada satu proses yang saya waktu itu nggak tahu. Ternyata proses ini saya bersyukur sama Tuhan. Saya argu dengan manajer saya waktu itu. Argu, dan dia keep yelling on me in the kitchen, dan saya ada batasnya juga waktu itu. Iblis curi damai sejahtera saya, dan saya akhirnya marah juga, dan saya ngomong gak baik juga dengan dia. Dia masih ngomong terus. Saya nggak, tujuannya nggak betul dia, tapi saya cuma dorong aja supaya dia nggak keep nagging on me. Terus jauh-jauh sana, lo ngapain sih ngomong mulu di kitchen itu? Sementara orang kitchen pasti tahu kalau kitchen itu daerahnya kitchen, lo ngapain orang-orang depan main ke kitchen? Nagging on me udah ada, saya dorong, cuman dia buat drama lah, ibaratnya. Drama kesannya dia report, cek nonjok saya terus kayak gitu-gitu, mau banyak gitu. Akhirnya kan kebetulan memang di situ ada CCTV di kitchen saya. Diproses lah saya. Bertemu dengan owner, bertemu dengan manajer. Dibukti emang saya nggak nonjok, nggak pukul sama sekali, emang saya dorong. Saya bilang sama owner saya, that's not even punch, that's just push. I can tell him how to punch properly if they want it. Itu cuma push, bukan punch. And then dia bilang, owner reject, kalau lo balik ke Tonden lagi suasana kerjanya udah gak enak. Benar juga sih, kalau saya balik lagi ke situ ntar malah gak enak. Ngerti maksud saya? Oh enggak, kebetulan di Monfort Cipri ada 2 orang yang resign. Oh enggak, lo pindah ke sana untuk sementara. Saya ngomong sama istri, ya si Ebi juga support saya sih, apa aja deh yang kamu pikirkan enak. Benar juga, kalau misalkan saya pakai ke Tonden, yang udah gak enak sih mau ketemu muka dia lagi. Bukan rasis saya ya. Maksudnya jadi gak enak, yaudahlah akhirnya saya ambil keputusan. Iya, saya ambil yang di Monfort. Saya kepikiran saya ambil yang Monfort, jamnya gimana nih? Bisa gak saya dapat Sabtu Minggu lagi libur? Sementara Monfort itu salah satu store yang pendapatannya paling besar. Saya berpikir pasti kehilangan 2 orang staff plus income-nya paling besar, berarti jam saya takutnya saya nggak bisa Sabtu Minggu libur. Tapi saya berpikir ngapain saya mengandalkan pikiran saya sendiri. Saya berusaha serahkan itu sama Tuhan. Saya bilang, udahlah, yang penting saya bisa berdoa aja Sabtu Minggu libur, masih bisa ke akhir hari Jumat, dan kalau bisa ada parkiran juga di Monfort, karena cari parkiran di kota sangat susah. Benar loh, akhirnya setelah 3 hari 3 hari saya cuti waktu itu setelah kasus itu, saya ketemu lagi sama ownernya nih, makan siang bareng. Dia bilang, cek, gimana udah ambil keputusan? Iya. Saya tanya tuh langsung, kerjanya Sabtu Minggu saya libur bisa apa enggak? Masih bisa gak? Dia langsung ngambil laptopnya, dia kutak-kutik, terus dia bilang, I even have a better option for you. You can have Friday, Saturday, Sunday off.
thank you. boleh. Ya mau. Terus parkiran gimana? Terus saya ngomong aja the point kan, parkiran gimana? Kebetulan mobil Ciperi listnya itu kita kamar panjang tahun ini. Kita berusaha ambil cut. Pokoknya dia bilang apa yang bisa di-cut, dia mau coba save money di berbagai tempat. Jadi mobil Cipri listnya tuh nggak dipanjang, jadi satu spot kosong, lu bisa pakai sih. Oke, itu mungkin dalam hati saya ini benar-benar kode dari Tuhan kali ya, biar saya benar-benar kok jalannya dikasih smooth banget. Akhirnya saya ambil. Jadi dapetnya jamnya masih sama, tapi dapat Jumat, Sabtu, Minggu libur. Pas dapat parkiran. Kenapa Jumat saya libur? Ternyata hari itu, hari sibuk-sibuknya itu di sana itu udah banyak chef-chef yang cuma bisa, jadi part-time chef cuma yang bisa kerja di Jumat. Karena dia student, jadi cuma bisa kerjanya hari Jumat. Jadi Senin sampai Kamis dia emang nggak bisa kerja. Jadi Jumat tuh udah kebanyakan staff. Semua belajar. Ternyata saya ditempatkan di situ, saya berusaha untuk owner juga bilang, cek ini something wrong ya inside the kitchen, can you try to fix it? Aku bilang, gue berusaha yang terbaik deh. Gue nggak mau, gue kemarin dari store Mountain gue ada masalah, ntar gue masuk Monfik ternyata gue ribut lagi sama orang. Ternyata benar di sana tuh banyak sekali masalah-masalah yang ada. Orang sesama staff, temannya datang ngasih makanan, nggak bayar, yang pergi aja. Itu minggu pertama yang saya lihat ya. Itu benar apa enggak? Nggak benar kan? Ada yang bawa makanan banyak, harusnya misalkan kerja 8 jam bisa dapat staff meal seharga $15. Tapi dia bawa pulang 4 fish, dia bawa satu keluarga gitu. Chipsnya banyak, sama 4 fish, burger, bawa pulang. Bawa banyak gitu. Ini nggak benar. Kalau saya mau ambil safety ya, kalau saya mau ambil safety gitu, nggak mau cari masalah sama orang yang lain, saya beragam merem aja. Tapi 1 minggu setelah saya melihat kejadian seperti itu, ketika ada ownernya pagi-pagi, saya harus berkata something, dan saya harus berkata benar. Saya mau belajar untuk berkata benar. Saya ceritain, saya bilang, saya baru 1 minggu di sini, saya ngeliat ini dan ini. Dia nanya, gimana lo seminggu di sini, enak gak kerjaan? Saya bilang, saya enak, saya suka. Karena 3 hari libur, dalam arti saya suka. Tapi ada 2 hal yang nggak setuju dengan perasaan saya. Kenapa? Oh seperti ini. Oh thank you. Gue udah tahu sebenarnya tuh anak, cuma dia butuh kepastian. Apakah benar nih keadaan kitchen seperti ini? Store manager juga mau berusaha food cost-nya dimainin gitu. Jadi standar ikan kita tuh 140 gram sampai 150 gram. Ini contoh sebentar saya sharing sedikit aja. Tapi dia potongnya tuh 120 ke 130. Jadi dia cheating 10 sampai 20 gram buat satu customer. Ngerti maksudnya? Jadi dia berusaha ukuran ikannya diperkecil supaya salesnya bisa tinggi. Nah, saya katakan juga, ini karena aku ambil aja di fridge nih, ikannya nggak benar ukurannya. Oke, thank you. Sebenarnya customer tuh dapatnya bayarnya itu dapat 140 sampai 150 gram. Cuma dia dapatnya 120 gram ke 130 gram. Saya nggak tahu ini jalannya dari kapan. Pantesan saya dalam hati, pantesan selalu tinggi, bagus kalau lu cheating seperti ini. Tapi itu nggak bagus. Saya bilang kata-kata nggak benar ini. Nah, akhirnya saya berusaha untuk ulang lagi, untuk kasih tahu sebenarnya ini loh yang benar loh. Tanpa kita cheating, tanpa kita ambil sesuatu, sebenarnya kita tetap menjadi store yang baik, store yang bagus. Ngapain kita mendapatkan profit yang baik, profit yang banyak, tapi kita nggak hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya bilang itu nggak menjadi berkat.
Poin yang ketiga, setelah kita mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, yang terakhir adalah memberitakan kebenaran. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu tugas saudara dan saya loh. Jangan cuma ketika kita sudah mendapatkan kebenaran, hidup dalam kebenaran, tapi ketika proses kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, kita step back. Oh, itu biarin pastor aja lah, itu tugasnya pastor, itu tugasnya Simon misalnya contoh, untuk memberitakan kebenaran. Enggak. Saudara dan saya itu tugasnya juga bisa untuk memberitakan kebenaran. Di marketplace, di pekerjaan, di kampus, dimanapun, di sekolah, di lingkungan keluarga. Tugas saudara dan saya itu terus bisa untuk memberitakan kebenaran. Dan kita harus punya keberanian dari Tuhan untuk mengatakan kebenaran dimanapun juga, dengan segala risikonya. Setiap orang yang merespon panggilan Tuhan, dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, setiap orang yang merespon panggilan Tuhan untuk memberitakan kebenaran, dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tadi ilustrasi Tirsa tentang David dan Goliat, kita tahu bagaimana seorang Daud untuk melawan Goliat itu benar-benar impossible. Tapi jangan lupa, kalau kita telah merespon panggilan Tuhan, kita akan dipastikan diperlengkapi. Dipakai dengan apa? Daud diperlengkapi dengan 5 batu dan ketapel. Alat perang mungkin yang dilihat dibandingkan dengan Goliat yang begitu lengkap, alat perang ini mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan diperlengkapi oleh senjata Tuhan, saya mau bilang semua musuh pasti kalah di hadapan kita. Saat kita mau hidup benar dalam Tuhan. Dan juga ilustrasi tentang Paulus dan Silas di penjara. Kita sering baca ini juga di Sunday School. Paulus dan Silas ditaruh di penjara karena apa? Karena dia berusaha untuk memberitakan firman Tuhan saat itu. Dia berusaha untuk memberitakan firman Tuhan, tapi karena dia berusaha memberitakan firman Tuhan, dia harus dipenjara. Penjaranya juga kalau kita baca di Kisah Para Rasul, itu penjaranya bukan penjara yang di depan, tapi penjara yang di tengah, yang di dalam, supaya dia susah keluarnya. Tapi Tuhan tetap memperlengkapi Silas dan Paulus. Walau dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan tidak ada senjata, dia diperlengkapi dengan doa dan puji-pujian. Wow. Mungkin senjata yang ada artinya ataupun nggak mungkin kita bisa setelah diperlenggu dalam penjara hanya dengan berdoa dan praising Jesus. Ada gempa dan semua yang rantai-rantai ini semua lepas. Kita baca ya tentang kisah ini. Kita sama-sama buka Kisah Rasul 16. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke 30 dan 31. Ini cerita tentang ketika Silas dan Paulus sudah terbuka, pintu penjara sudah terbuka, dan penjaga penjara melihat itu, penjaga penjara itu berusaha untuk bunuh diri karena tahanannya sudah lepas semua. Kalau dia nggak bunuh diri, dia akan dibunuh juga oleh raja karena dia penjaga dengan baik. Tapi Paulus dan Silas kata, udah, kita semua masih di sini kok, nggak ada yang lari. Tetap di sini, kita nggak lari kemana-mana. Karena tujuan Paulus dan Silas saat itu adalah memberitakan Injil. Tujuan utama Paulus dan Silas itu adalah memberitakan Injil, bukan keluar dari penjara ataupun kabur dari penjara. Sini bilang
Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini penjaga-penjara bilang kepada Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kalau kita percayakan Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya percaya kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, kehidupan saudara dan seisi rumah saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Yang kemarin datang ke Pastor Sam bilang, kita bisa melihat loh, kalau misalnya kita udah masuk surga ya, kasih ilustrasi sama Pastor Sam, ketika kita sudah masuk surga dan kita melihat saudara kita gak seberhasil kita, ataupun kita bisa melihat mereka masuk neraka, dan kita bisa sedih di surga, karena kita melihat saudara kita, kakak, adik, papa, mama ternyata belum percaya Tuhan, belum menyerahkan hidupnya dengan Tuhan, belum mencari kebenaran firman Tuhan. Sedih gak sih kalau kita bisa melihat itu semua? Jangan sampai itu terlambat. Tugas saudara dan saya adalah terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan janji Tuhan di firman-Nya adalah engkau dan seisi rumah akan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Saya nanti present worship untuk maju ke depan. Selalu ada upaya dari si iblis untuk membungkam kebenaran. Tapi kalau kita hanya diam 1000 bahasa, kalau si iblis berusaha untuk membungkam kebenaran tapi kita tidak bergerak, kita biasa aja, kita tidak merespon itu semua, maka kemenangan itu milik si iblis, bukan milik saudara dan saya. Kita harus terus hidup sebagai angkatan orang benar, angkatan orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sekarang mungkin kebenaran itu barang langka di kehidupan pekerjaan kita. Kebenaran itu mungkin barang langka di marketplace, barang langka di pergaulan teman-teman kita. Tapi apakah kita mau terus hidup dalam ketidakbenaran firman Tuhan? Mari kita sama-sama maju, terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan memberitakannya. Memberitakan firman Tuhan itu tugas saudara dan saya. Karena kita pikir kita nggak berani untuk berkata-kata sesuatu. Tapi sama seperti saya bilang pertama kali, kalau ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya, roh Allah yang akan membantu itu semua. Roh Allah yang akan berkata-kata dalam kata-kata kebenaran yang keluar dari mulut saudara dan saya. Roh Allah akan memberikan keberanian dan kekuatan baru sampai kita bisa masuk dan bertemu Bapa. Saya percaya saudara dan saya pasti punya tujuan. Dunia ini hanya tempat sementara. Tujuan kita yang kekal adalah hidup di rumah Bapa. Kita mau hidup benar, kita mau hidup dalam kebenaran, dan kita mau memberitakan kebenaran. Kita bukan kepala, saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat kami ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau terus lindungi hati kami ya Tuhan. Apakah kami yang melakukan
lakukan sekarang ini benar atau tidak di hadapan Engkau. Bapa yang berada di dalam surga, mau berdoa ya Tuhan. Kalau kami tidak hidup benar di hadapan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami mau hidup yang baru. Kami mau hidup benar di hadapan Engkau mulai detik ini. Kami mau tinggalkan masa lalu kami ya Tuhan. Kami gak mau hidup di dalam dosa. Kami mau hidup dalam sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami mau hidup bersama Roh Kudus dalam hidup kami, yang selalu memberikan peringatan-peringatan yang baik dalam kehidupan kami. Bapa yang di dalam surga, berdoa buat saudara-saudara kami, buat ayah, ibu, kakak, adik, siapapun juga ya Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Berdoa ya Tuhan, pada hari ini jamahan Tuhan masuk dalam kehidupan mereka. Kau berbicara pribadi buat mereka ya Tuhan. Kami mau mereka juga diselamatkan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, ada perjumpaan pribadi Engkau dengan mereka. Bapa yang dalam surga, nyatakan kemuliaan Engkau dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Buat mereka bertobat, buat mereka takut untuk melakukan dosa, buat mereka hanya sama seperti Silas dan Paulus, hanya mau berdoa dan memuji dan memuliakan nama dan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah apapun ajaib. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Tundukkan kepala, terimalah berkat dari Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala dengan setia segala perintahnya disampaikan pada hari ini,
Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Dipatilah engkau pada waktu maksud dan dipatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju perang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Satu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan buka bagimu pendelaan yang melimpah, di langit yang menurunkan hujan pada masanya, dan berarti pada pekerjaan, sehingga kau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan kau sendiri tidak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Allah menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang dari ruangan ini ya Tuhan, jadi kamu mau hidup benar, kamu mau bertahan kebenaran, kamu mencari kebenaran. Tuhan Yesus, berdoa buat negara kami ya Tuhan, Indonesia, negara di mana kami dilahirkan ya Tuhan. Berdoa buat bencana yang terjadi pada saat ini ya Tuhan, dimanapun ya Bapa, di Kupang, di Malang, ataupun dimanapun juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Kau buat anak-anak Tuhan selalu tepat waktu. Kau berikan rumah ataupun tempat tinggal untuk mereka berteduh malam ini ya Tuhan. Kau berikan makanan yang cukup buat mereka, Kau berikan pakaian yang cukup buat mereka ya Tuhan. Kau jaga dan pelihara anak Tuhan, Kau jaga dan pelihara hamba Tuhan ya Tuhan, dalam melakukan misi dan visinya. Berkati negara kami ya Tuhan, jaga dan pimpin Bapak Jokowi sampai ke bawah ya Bapak. Juga berkati New Zealand ya Tuhan, negara yang kami tinggal ya Tuhan. Berkati kota ini Wellington ya Tuhan. Biarlah kami semua jemaat AFJ Wellington bisa terus menjadi berkat buat kota ini. Dimanapun kami berada, bisa terus menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sungguh luar biasa baik dan Tuhan kami. Kami sangat bangga punya Bapa